A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waftari fima ataqallahu daral akhirah. Wala wala tansa nasibaka minad dunya wa aksin kama ahsanallahu ilaika wala tahfil fasada fil ar. Innallahu la yuhibbul mufsidin. Allah katakan, carikanlah apa-apa yang telah dikurniakan Allah kepada kamu untuk hari akhirat. Itu Allah perintah. Namun, tapi kamu jangan lupa bagian kamu di dunia. Jadi di dunia ini kita ada punya bagian, karena kita punya keluarga, punya anak, punya istri, dan punya kerabat begitu, punya tanah air katakan begitu. Jangan sampai kita lupa. Yang berikut apa kata Allah? Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Jadi berbuat baiklah kamu sesama kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Jadi kita diperintah berbuat baik sesama kita. Sesama manusia ni kita wajib berbuat baik sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Jadi bagaimana cara Allah berbuat baik pada kita? Sudah kita jelas, Allah cukup baik pada kita, diberikan kesempatan hidup kita, dikasih kita cuma-cuma, ya, oksigen tidak bayar bagi kita. Kalau kita bayar oksigen mungkin tidak mampu bayar sejak dari lahir hingga sekarang. Jadi begitu baik Allah. Jadi Allah menganjurkan kepada kita harus berbuat baik juga, berbuat baik sesama kita. Bagaimana cara kita berbuat baik sesama kita? Kita tolong menolong, bantu membantu, buat baik, ya, atau nasihat, saling menasihati. Itu cara kita berbuat baik. Yang berikut kata Allah, ya, Allah katakan, waftagil fasada fil ar, innallahu la yuhibbul mufsidin. Jangan kamu bikin kerusakan di bumi ini. Di bumi ini kita tak boleh bikin kerusakan. Nah, apa contoh kerusakan? Salah satu kita terjadi hina menghina, kita tak bikin kerusakan namanya. Hubungan kita bisa pecah, saling caci mencaci, itu bikin kerusakan di bumi, itu dilarang oleh Allah. Contohnya, kita menghina orang, hei kamu ini, suku kamu tidak punya peradaban. Enak-enak dia ngomong gitu. Kalau kita ngomong gitu, orang itu tak punya peradaban. Coba kita tanya kepada kita, seandainya suku kita digitukan orang bagaimana? Dikatakan orang suku kita tidak punya peradaban. Marahkah kita? Atau kita senang? Tentu jawabnya kita tidak senang. Kalau kita senang, berarti orang itu sama seperti kita. Ya, kita sebenarnya, kalau dalam Al-Quran dikatakan suatu ummatun wahidah, umat yang satu. Ya, kalau umat yang satu bagaimana? Kalau pepatah Melayu mengatakan cubit paha kiri, paha kanan juga merasa sakit. Kenapa? Kena paha kanan dicubit karena dia merupakan kesatuan. Jadi supaya tidak sakit jangan dicubit. Jadi kita sama kita itu supaya baik, buat baik kita sesama kita. Tak apa-apa. Tapi kalau kita saling menyakiti, saling tuding-menuding, itu timbullah jadi pemusuhan. Ya. Kita dilarang oleh Allah bermusuh-musuhan. Maka Allah katakan, hendaklah kita berbuat baik. Atau kalau kita katakan kita sekarang ada perbedaan agama, perbedaan suku, kan gitu, atau perbedaan pengajian, jangan kita menilai orang-orang yang tidak satu pengajian dengan kita anggap kafir. Orang yang tidak sesuai dengan pendapat kita kata kafir, itu umpamanya. Jangan seperti itu. Karena tidak pernah diajar Allah dan Rasulnya. Allah tidak pernah, Rasul tidak pernah supaya merintah supaya kita hanya memikirkan, mementingkan golongan kita atau mazhab kita, tak ada. Tapi kita dianjur oleh Allah Rasul berbuat baik. Jangan sekali-kali, ya. Memang saya berharap juga. Saya ingat lagi, waktu saya masih eksis sebagai pegawai negeri, itu saya kebetulan dipercayakan pemerintah waktu itu sebagai kepala sekolah.
Saya waktu itu mengatakan kepada anggota saya atau pada guru, sering saya katakan, didiklah diri Anda sebelum Anda mendidik orang lain. Itu saya pesan. Yang kedua saya pesan apa? Dewasakan Anda sebelum Anda mendewasa orang lain. Kita harus mendidik diri kita, baru nanti kita akan mampu mendidik orang lain. Itu contoh pesan saya. Yang kedua, dewasakan diri Anda sebelum Anda mendewasa orang lain. Bagaimana kita mau mendewasa orang lain sedang kita tidak dewasa? Dalam para mubalik, selaku saya sebagai MDI dulu maupun PMD, saya begitu ngomong hampir-hampir sama. Antum harus dakwah diri antum sendiri sebelum antum mendakwah orang lain. Kalau diri kita sendiri yang tidak kita dakwah, bagaimana kita mendakwah orang lain? Ini saya contoh yang jelas. Ini ada air yang kotor. Air yang kotor ya. Bagaimana cara membersihkan suatu pakaian kotor? Ada pakaian kotor, ini ada air kotor. Bagaimana membersihnya? Tentu jawabnya tidak bisa. Kenapa? Sedangkan dia kotor, bagaimana untuk membersihkan yang kotor menjadi bersih? Dia kotor, bagaimana mau membersihkan pakaian sudah kotor? Tentu mau membersih pakaian kotor itu dengan air yang bersih. Jadi jiwa kita bersihkan dulu, baru kita membersihkan jiwa orang lain. Maka dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah, ku anfusakum wa alikum naro. Itu, jaga dirimu dulu, setelah itu keluargamu, dan begitu pada orang lain. Kita harus mampu demikian. Nanti kalau kita belum dewasa di dalam berdakwah juga bahaya juga. Itu banyak sifat siul tuh. Ada mengata orang kafir, orang yang tak sejemaah, dan kita kata kita kafir. Berarti kita seolah-olah Islam itu produk kita. Itu paling bahaya. Itu menanda kita jangan seperti itu. Itu tandanya belum dewasa dalam berdakwah. Kita dakwah ini harus dewasa. Coba lihat Rasul berdakwah, luar biasa. Musuh saja takjub dengan dia. Musuh orang mau membunuh dia, bukan membunuh, rasa sayang timbulnya. Musuh yang sedang akan membunuh dia, tapi timbul rasa sayang. Begitulah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dibina oleh Allah. Kita harus sedemikian. Sudahkah kita menurut Allah dan Rasul? Tanya diri kita baik-baik. Saya sering mengatakan, banyak-banyaklah diri ini tadabur. Mentadaburkan diri dulu. Tadabur, tabayun, tafakur. Kita tanya diri kita, sudahkah aku seperti Rasul berbuat? Sudahkah aku berbuat sebagaimana Allah perintah? Kalau belum, jangan kita hantam orang dulu. Kita periksa diri kita. Ya, perintah sudah atau belum? Jiwa kita bersih dulu, baru bisa kita membersih jiwa orang lain. Kadang-kadang ingin buru-buru, apakah zaman sekarang orang pengennya apa? Orang pengen zaman sekarang kalau pengen viral, apa saja diomongin. Ya, kadang-kadang ya tak tahu pun masalah diomongin juga. Saya ingat waktu saya masih sekolah dulu atau istilahnya saya ingat ada istilahnya dalam bahasa Yunani. Kalau orang Yunani mengatakan apa? Verbalisme. Verbalisme itu apa? Pandai menyebut tapi tak tahu apa kita sebut. Kita ngomong tapi kita tak tahu apa yang kita omonginnya. Ya. Apa contohnya? Kalau kita ngomong ini orang marah dengan kita atau enggak? Kalau kita ngomong ini orang tersinggung dengan kita ada? Ini kata orang Yunani, itu artinya pandai ngomong tapi tidak tahu maksud yang diomonginya. Itu bahaya juga. Kita berdakwah gitu juga diharap. Kalau dapat yang kita dakwah itu tahu benar apa yang kita dakwah. Kalau kita mengatakan orang seenak-enak tidak punya peradaban. Peradaban itu apa sih peradaban? Kita harus tahu betul apa itu peradaban. Itu baru jadi orang berdakwah dewasa. Atau lagi kalau kita tahu orang itu kafir, apa sih itu kafir? Kita harus tahu betul. Begitu. Jadi kalau kita sudah semuanya para dakwah, sudah paham semua, pada kita semua sudah ngerti, sudah dewasa semua, insya Allah tidak akan terjadi kekacauan lagi. Banyak-banyaklah kita saling memaafkan orang. Semoga Allah akan memaafkan kita, mengampuni segala dosa kita. Sekali lagi saya mengimbau,
Jangan ada lagi lah yang suka menghujat-hujat orang, tak perlu. Ya, tidak ada untungnya. Kalau kita menghujat orang, tak ada untungnya. Bagaimana kita dihujat orang? Apa ada untung? Nah, sama. Karena kita ini merupakan kesatuan. Kan saya jelas tadi, merupakan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Ibaratnya, kata orang Melayu, cubit paha kiri, paha kanan terasa sakit. Itu camkanlah itu. Mari sama-sama kita mendewasakan diri. Bagaimana mendewasa diri? Pikir-pikir sebelum berbuat. Ya, kalau aku buat begini, bagaimana? Bagaimana pula aku yang digituin orang? Kalau aku dihina orang, bagaimana? Apakah aku enak atau enggak? Oh, tak enak rupa dihina orang. Oh, itu aku yang menghina orang. Enak tak kalau aku menghujat orang? Kalau aku dihujat orang, enak tak? Kalau saya dihujat orang, apakah saya enak? Tak enak. Kalau kita menghujat orang juga tak enak. Sama perasaan kita dengan dia. Kalau kita sudah sadar, insya Allah, maka kita sesuai apa kata Allah, berbuat baiklah sesama kamu sebagaimana Allah buat baik kepada kita. Allah berbuat baik, tidak pernah Allah itu antara kita mengadakan suatu diskriminasi. Tak pernah. Orang ini diapakan Allah, diutamakan di sini. Tidak. Orang itu dibenci Allah, tidak. Sama saja kita di dunia ini. Itu yang dikatakan rahmatan lil alamin itu. Sifatnya umum, universal. Kalau dalam bahasa Arabnya amma. Nah, jadi kita harus universal. Ya, sifatnya umum di dunia ini ya. Jangan pula kita keras, tapi keras tak menentu. Mari kita sama-sama mendewasa diri dalam berdakwah. Yang berikut, yang saya perlu sampai, kita buat suatu, kalau dakwah itu punya program, ada punya program dakwahnya. Yang kedua, harus punya schedule. Schedule itu jadwal, ya. Jadwal yang kita buatkan, yang mana yang dulu sampai ke berapa. Jangan kita pakai apa aja, hantam saja menurut hawa nafsu, jangan. Kita harus punya strategi yang mantap. Maka Rasulullah dikatakan Allah, wa yantiku anil hawa wa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berkata melainkan wahyu yang diwahyukan Allah. Kalau kita mau ikut Rasulullah, seperti itu. Ya. Jangan kita berbuat semau-mau saja, seenak-enak saja. Jangan. Mari kita sama-sama ya menanamkan rasa persatuan kita selaku bangsa, mengakrabkan rasa kita, persaudaraan kita sesama agama. Mudah-mudahan negeri ini makmur dan jaya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan bisa memakmurkan negeri yang kita cintai ini? Salah satu, jangan kita ada lagi permusuhan, saling tuding-menuding, caci-mencaci. Mari kita tanamkan rasa cinta dan kasih sesama kita. Mudah-mudahan Allah tetap bersama kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.